Kalau kerja masih on off di rumah dan di kantor, maka yang terjadi adalah media sosial akan sangat banyak digunakan. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kita pengen tahu nih, kita kan sudah memasuki tahun baru ya, tahun 2022. Nah, buat teman-teman sales, sahabat sales, itu pengen tahu juga dong kira-kira tren apa sih yang ada di tahun 2022 ini. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Gimana akhir tahunnya Coach? Di Manado kan bersama Bu Ana? Oh, oke. Ya ini rupanya dia nggak mau mengaku ya. Oke. Oke. Coach gini nih, Yes. ini kita sudah masuk ke awal tahun yang baru. Nah, di tahun yang baru ini kita pengen tahu juga nih dong Coach, gimana sih tren ya, tren di tahun 2022 ini Berkaitan dengan berkaitan dengan penjualan Oke. gitu. Nah, Oke. gimana nih menurut Coach Arif? Nah, ini menurut pandangan saya ya. Kita melihat prediksinya berdasarkan 2022, berdasarkan kondisi per hari ini, khususnya berkaitan dengan pandemi. Karena pandemi ini kelihatan walaupun sudah sempat Jakarta sempat sudah level 1 PPKM level 1, tapi hari ini tanggal 4 Januari, saya nggak tahu ini kapan akan ditayangkan, 4 Januari naik jadi level 2 Bu Ana. Jadi naik level kedua. Nah, kalau naik jadi level kedua dengan alasan karena si virus yang baru ini, yang lagi ngetren ini, rupanya dia naik ke level, kata jumlahnya menjadi lebih banyak. Kalau nggak salah dengar katanya jumlahnya saya lupa berapa, mungkin 140 atau berapa gitu ya. Tapi lebih banyak. Nah, peraturan yang baru PPKM tersebut, peraturannya adalah bahwa karyawan di kantor yang non-essential itu menjadi 50%. Work from home. Work from office dan from home. Bioskop jadi 75%. Nah, jadi kelihatannya akan terjadi, kondisi ini kelihatannya kalau menurut saya sih akan on off terus, Bu. Jadi kalau kita mau memprediksi sesuatu, on off. Nah, kita juga mesti lihat nih, 2 minggu dari sekarang, 2 minggu atau 3 minggu lah, 3 minggu dari sekarang, kelihatannya orang-orang yang baru pulang dari luar negeri itu akan membawa oleh-oleh enggak gitu ya, tanda kutip oleh-oleh, paham ya maksudnya? Nah, kalau dia pulang membawa oleh-oleh, apakah oleh-oleh itu nanti akan membuat, mudah-mudahan tidak ada ya, kalau tidak ada berarti kita aman. Jadi patokan 3 minggu. Berarti kesimpulannya kondisi ekonomi, kondisi orang-orang kantor dan sebagainya kemungkinan besar mereka masih on off antara kerjaan antara di rumah maupun di kantor. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau kerja masih on off di rumah dan di kantor, maka yang terjadi adalah media sosial akan sangat banyak digunakan. Berarti tren untuk tren marketnya berarti kalau mau jualan, berarti semua yang berkaitan dengan marketplace, semua yang berkaitan dengan media sosial akan masih bisa dikatakan akan booming, akan sustain. Jadi akan sustain di angka tertentu. Nah, berarti seorang sales pada saat ini apa yang harus dilakukan? Berarti ini kesempatan pada kita adalah mulai mencari customer atau mulai memanfaatkan media sosial walaupun sudah dari tahun lalu untuk mulai memasarkan diri kita, memasarkan produk kita. Karena kalau istilah saya adalah mengatakan tahun ini adalah tahun di mana tahun dari kemarin adalah kita create digital asset. Di mana digital asset itu yang nanti akan dimanfaatkan untuk penyebaran informasi atau orang jadi tahu tentang bisnis kita atau produk kita atau jualan. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan yang namanya digital selling akan jauh lebih sering ya. Digital selling jadi sering, negara jadi ngomong LLL jadi ngomongnya R-nya jadi L gitu ya. Digital selling akan menjadi lebih sering.
Berarti kalau mama gitu, kalau kita ke customer, telepon ke customer, kemungkinan besar kalau anggaplah bisnisnya B2B. Ketika nelfon, kemungkinan yang jawab adalah resepsionis, kalaupun diboleh kerja, dan akan jawaban adalah karyawannya adalah WFH. Berarti kalau karyawan adalah WFH 50%, kemungkinan besar ada kemungkinan mereka akan kerjanya selang-seling. Kalau selang-seling berarti apa? Hari ini bisa jadi dia masuk, besok tidak. Nah, berarti ada potensi kalau kita menelpon ke customer hari ini, berarti kita nelpon lagi besok, dan telepon lagi besok, dan sebagainya. Karena akan ada permainan selang-seling itu. Nah, karena pengalaman saya dari tahun lalu sebelumnya, kalau orang WFH gitu ya, begitu ditelepon, Pak, mereka lagi WFH, seakan-akan nggak kerja gitu loh di resepsionisnya. Jadi begitu kita minta kontak, itu udah pasti nggak ada. Berarti challenge-nya adalah itu. Nah, media sosial akan menjadi peranan yang sangat penting untuk kita masuk ke market-market target yang kita garap. Jadi cara jualan via Zoom akan tetap ada, walaupun mungkin sudah diselingi dengan... Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Dan pertemuan-pertemuan offline, tapi per hari ini kalau Mama ditanya, kami selama ini kita meeting sama customer sampai hari ini bisa dikatakan 100% ya kayaknya. 100% kita meetingnya online ya Bu Ana ya, betul ya? Jadi maka meeting online akan menjadi tetap barometer yang akan sering dipakai Bu. Jadi gambarannya kayak gitu. Nah jadi kalau tren tahun ke depan pasti permainan seperti itu. Berarti yang dibutuhkan adalah orang-orang yang seperti apa, Bu? Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau fight, orang-orang yang ketika telepon nggak diangkat, bukan teleponnya seminggu lagi, tapi teleponnya besok langsung telepon. Kenapa? Karena kemungkinan selang-seling besar. Jadi tugas kita mencari tahu tentang selang-seling. Kalau kita tanya resepsionis, kemungkinan resepsionis akan ngomong apa? Resepsionis akan mengatakan, saya nggak tahu. Betul nggak? Resepsionis selalu ngomongnya gitu kan, oh saya nggak tahu. Yang tahu siapa? Oh saya nggak tahu, kan jawabannya selalu gitu kan. Nah makanya apa yang terjadi, akan terjadi proses selang-seling. Begitu Bu Ana. Oke. Berarti ini lumayan challenge ya 2022. Tapi Ya ini challenge-nya juga tidak karena akan seberat di tahun 2021 sih sebenarnya. Karena selama patokan kita 3 minggu ini sih Bu. Kalau 3 minggu dari 14 Januari, dari tanggal 4 Januari, kita 3 minggu ini, orang baru balik, kita lihat 3 minggu, ya nggak mungkin juga sih, kayaknya kelihatannya kalau mereka balik kan, mereka kena 10 hari tuh, 10 hari. Syukur-syukur mereka mengikuti aturan. mau dikarantina. Ya, mau mengikuti aturan, kecuali yang mereka yang sopan santun. Karena yang sopan santun udah pasti mereka tidak akan dikarantina dan cukup meminta maaf akan selesai. Kelihatannya kayak gitu. Nah jadi makanya patokan kita itu tadi Bu Ana, kalau misalkan mereka semua dikarantina 10 hari, harusnya kalau sampai terjadi apa-apa akan terbendung, harusnya. Tapi setahu saya aturan di tanggal 3 atau tanggal 4 ada perubahan Bu Ana. Yang 14 hari jadi 10 hari, yang 10 hari jadi 7 hari. Jadi Aman itu. kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa bicara karena kita bukan pakar politik kan. Iya. Itu pakar politik kita serahkan kepada pemerintah yang melakukan kebijakan. Yang tugas kita adalah kita cuma mengantisipasi ini yang akan terjadi di Indonesia. Jadi satu, sales jangan gampang menyerah, jangan cuma on off. Jadi misal telepon hari ini besok nggak, ya nggak. Jangan-jangan yang salesnya nelfon hari ini besoknya salesnya WFH lagi. Begitu masuk kantor akibatnya apa? Berarti salesnya juga mungkin tidak mau mengeluarkan uang untuk menelpon customer ketika WFH. Itu yang harus dibicarakan dengan atasan, gimana caranya walaupun dia di rumah, dia tetap masih melakukan prospek. Yang challenge adalah para atasan bagaimana mengelola. Tapi saya percaya tahun 2020-2021 mereka sudah belajar bagaimana cara mengelola itu. Jadi kalau menurut saya kemampuan digital selling akan menjadi bagian penting di tahun 2022 sih Bu. Kemampuan bagaimana jualan di depan kamera. Nah, paling menantang lagi apa, Bu? Selama ini Ibu meeting sering banget nggak orang banyak mati kamera? Gimana? Sedangkan kalau jualan, orang kan ngeliat eye contact ya. Ngeliat eye contact, gue percaya nggak sih sama mukanya dia berbohong apa enggak? Nah, kalau misalkan kita ngeliat mukanya berbohong, kan customer penjualan nggak akan terjadi ya? Iya. Lah kalau jualan kamera mati, gimana caranya kita bisa tahu bahwa dia berbohong apa enggak kan?
Berarti gimana supaya dia mau buka kamera? Mau buka kamera harus pede, dia harus pede. Kalau nggak bisa. Makanya jadi kemampuan dia virtual selling akan menjadi bagian yang sangat penting juga, Bu Ana. Berarti bisa jadi nanti kalau pada saat meeting sudah seperti pembawa acara ya di TV ya, Coach Arif. Iya. Rapi, terlihat Tetap harus kelihatan rapi, gitu harus kan? kelihatan keren, harus kelihatan. Tetap intinya skill setnya penampilan harus bagus. Latihan intonasi suara juga sangat bagus. Cara berbicara memaparkan sebuah produk juga penting. Yang paling challenge apa? Yang kebiasaan para sales yang suka presentasi di atas 30 menit. Itu akan jadi challenge. Kenapa? Rentang orang dewasa itu cuma 5-15 menit, Bu. Kalau lebih dari 5 menit, apa yang bakal terjadi? Yang akan terjadi adalah mereka tidak akan fokus. Ya, mereka tidak akan fokus. Dan mereka tidak akan tetap engage sama kita. Makanya jualan yang paling baik bukanlah presentasi, tapi jualan yang paling baik adalah teknik bertanya atau uncover needs. Jadi menemukan dengan teknik bertanya. Jadi kalau cuma bentuk narasi cuma setengah mati itu. Oke ya. Nah, kalau berhubungan dengan teknik-teknik ini kira-kira apa ada kelas-kelasnya nanti nih Coach Arif? Oh, kelasnya memang sudah ada dari tahun lalu. Kita ada kelas yang namanya virtual selling dan digital selling buat tahun depan. Hanya memang yang kita mesti pikirkan adalah, kalau menurut saya, Bu Ana, mindset loh, mental sales di masa ini. Karena makanya kami juga punya pelatihan namanya Sales Mindset Breakthrough. Karena kami lihat kayaknya tahun depan ketika selang-seling mentalnya jatuh kan. Kayak orang gini, oh baru lagi semangat nih. Besoknya Tiba-tiba datang lagi WFH. gelombang berikut. Lagi mau semangat, WFH. Jadi artinya kita mulai sering-sering mulai belajar bahwa on off itu pasti akan terjadi. Tapi bisa nggak dia on off, dia tetap stabil. Itu sih kata kuncinya. Begitu, Bu Ana. Ya. Mindsetnya berarti ya Coach Arif ya. Mindset on off, yes, betul. Mindset on off, dianggap on off itu adalah suatu hal yang normal. Udah itu aja. Oke. Nah, sahabat sales berarti untuk tahun depan itu selain persiapkan mental, mindset gitu ya, skill juga ini ya Coach Arif ya. Betul. Ditambah terutama berkaitan dengan digital selling. Iya, termasuk juga digital selling. Karena digital selling itu menjadi sebuah keharusan. Walaupun ada yang mengatakan, kayaknya tahun depan bagaimana dengan sales door to door? Ya, sales door to door tetap bisa dijalankan. Tapi ingat, ketika jualan, ketika door to door, yang paling penting adalah masker. Mereka pakai masker. Yang saya temukan, sering banget orang pakai masker, mereka maskernya diturunin. Itu yang membuat ketika door to door orang menjadi nggak nyaman, orang malah jadi takut. Jadi artinya kita harus mulai membiasakan masker tetap dipakai, tetap dijalankan, tetap ketika jualan dibiasakan berbicara. Tapi saya nggak nyaman. Emang dikira saya nggak juga nggak nyaman? Saya ngajar 7 jam per hari pakai masker loh tanpa lepas. Itu gimana? Nah, bahkan kayak contoh waktu kemarin sempat ngajar di Makassar. Saya ngajar di Makassar, saya double masker loh, Bu Ana. Dengan double masker sama 7 hari. Ya risikonya apa? Ya itu tenggorok sakit. Karena angin yang saya ngomongin itu masuk lagi ke tenggorokan. Dan itu makanya minum air putih mesti banyak. Jadi cara satu-satunya gitu, nggak ada lagi. Jadi nggak ada alasan mengatakan nggak nyaman. Dan ya memang nggak nyaman. Tapi mau nggak mau harus dijalanin. Bukan nggak dijalani, kondisi ini yang akan membuat menjadi sebuah resiko. Yang resiko ini yang harus kita putus sih. Kalau nggak, jual ujung-ujung customer kan takut ya ketemu sama kita, takut ini orang aman nggak, orang ini ketika udah ngomong terus masker udah dibawa, ya kita juga agak parno kan, ya nggak. Bahkan kayak contoh deh, paling gampang deh, waktu kita pergi ke Manado aja, kita pergi ke Manado, itu bahkan yang jual makanan aja itu banyak yang nggak pakai masker kan. Ya tapi memang orang-orang Manado pada cuek juga gitu kan. Tapi beda kalau mama jualannya misalnya di kota-kota besar yang benar-benar itu peraturan berjalan, kita sebagai seorang sales, ingat loh, citra kita sebagai seorang sales ketika jalan dengan tidak memakai masker itu akan mencerminkan ke perusahaan loh. Itu resikonya akan berada di situ. Begitu, Bu Ana. Oke. Berarti ini memang challenge ya karena kondisinya beda dengan yang kita alami sebelum-sebelumnya 2019, gitu kan. Jadi ada perubahan. Nanti bagaimana sahabat sales bisa mengadaptasi perubahan ini gitu ya, tetap bisa jualan gitu ya Coach ya. Betul. Di tengah dengan situasi kayak begini gitu. Betul. Ya. Oke, Coach, kalau misalnya sahabat sales atau teman-teman yang pengen tahu informasi seputar pelatihan-pelatihan
berhubungan dengan sales di mana ya? Nah, bisa masuk ke salesuniversity.id dan nanti dalam ke depan kita ada kejutan loh. Ada kejutan, kita akan membuat pendidikan untuk para sales. Wow. Wah, ini kayak keren banget deh. Pendidikan selama 1 tahun kita didik untuk menjadi sales yang profesional. Wah, kalau mau daftar di mana nih? Nanti informasi belum dibocorin. Nanti kalau udah dibocorin pasti dibocorin di sini dulu ya. So, kalau untuk mengetahui jadwal-jadwal kami, silakan masuk ke salesuniversity.id/event ya. Nanti di sana Anda bisa tahu banyak informasi. So, kalau mau tahu juga jadwal-jadwal yang terbaru, bisa langsung masuk di deskripsi. Ada keterangan, tinggal diklik di situ ada jadwal dan ada nomor telepon yang bisa dikontak untuk mengetahui jadwal kami. So, akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan Saya Ana Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam performance. Bye-bye. Bye-bye.